Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin, para jamaah rahimahullah, marilah kita lanjutkan ngaji kita kitab Minhajul Abidin. Dan lebih dulu mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawawi imam fi ulumiyya fi darain amin ya rabbal alamin. Wa fil khabaril masyhuri 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala mi'atin rahmah fawaqitatun minha faqassamaha bainal jinni wal insi wal bahaim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat, lalu diantaranya yang satunya diberikan rahmat itu kepada jin dan manusia dan seluruh binatang yang ada di dunia ini. 1% diberikan pada kita, jin dan seluruh alam ini, nikmatnya bukan main. 1%. Nikmat udara, nikmat sehat, nikmat apa? Iman Islam buat kita, nikmatnya bukan main. 1%. Ya, fabihima yata'atafu wa biha yatarahamun. Maka dengan satu itu makhluk itu saling mencintai dan saling merahmati, membuat ada rasa cinta di antara satu di antara mereka. Wa ta'akhara min tis'atu wa tas'ina, sisanya yang 99% tadi, 19 rahmat yang ada pada Allah, linafsihi liyarhama biha ibadahu yaumil qiyamah, maka Allah akan berikan hambanya yang 99%-nya itu nanti di akhirat, dan Allah akan memberikan rahmat. Duit sithik esuk wenenge ra kaprah, naik pangkat sithik senenge ra kaprah, ya kan? Ngertos nggih ra kaprah ya, luar biasa. Ra kaprah, luar biasa senangnya. 1%. Nah, bayangkan kalau 99%-nya itu akan diberikan kita nanti di yaumil akhir. Surganya kayak apa? Bidadarinya kayak apa? Ada yang bertanya bidadoronya kayak apa? Ya, khalidina fiha abadan. Gunungnya, lautnya jadi laut susu, minta apa saja, kerentek apa saja, itu langsung ada. Betapa indahnya. Tapi syaratnya harus jadi abdillah, orang yang ahli ibadah, orang yang betul-betul abid, ahli ibadah. Wa idh qad akhad aqtaka minna rahmah wahidah hadil atalal karimah azizah. Dan jika Allah memberikan kepadamu dari satu rahmat ya saja, kamu akan mendapatkan berbagai karunia yang mulia dan sangat berharga. Al-Karimah Al-Azizah. Apa saja nikmat yang ada di kita itu kan alhamdulillah. Karena itu adalah fadilah, itu adalah anugerah Allah. Karena itu jangan lupa kalau setiap malam sholatnya lil fadlillah, mohon fadilah dari Allah. Dan ini merupakan min ma'rifati subhanahu wa kauni min hadil ummah almarhumah. Orang yang bisa mendapatkan karunia Allah, sudah menikmati rasanya sholat malam, ini adalah wujud dari ma'rifatullah. Ya, min ma'rifatillah, ini adalah ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua dengan ma'rifatnya ma'as sunnati wal jamaah. Ini dikenal di dalam paham madhab ahlu sunnah wal jamaah. Ma'wa ahlu sunnah wal jamaah ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, yang disebut dengan orang
disebut paham kita semua ini Ahlussunnah Jamaah adalah orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Dan Rasulullah para sahabatnya mengenal dan menjalani thariqah. Jadi thariqah itu adalah bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Illa sa'iri ma ladaika min ni'ami dhahirah wal batinah. Dan orang seperti ini juga akan mendapatkan kenikmatan lahiriah dan batiniah. Famarjubun min fadlil azim iyutimma dzalik. Maka hal yang diharapkan oleh kita semua dari anugerah Allah itu yang agung itu apa? Yaitu untuk menyempurnakan kita, ibadah kita. Iyutimma dzalik, yaitu metamamkan, menyempurnakan. Jadi Bapak sekalian, kalau kita tidak mengerti makrifat terhadap sholat dan zikir, maka itu tidak sempurna kita sebagai abdin, sebagai abdul itu. Nah, penyempurnaan itu yang mohon dengan segala hormat adalah berthariqah. Fa inna min bada'a bil ihsani fa'alil itmam. Karena sesungguhnya siapa yang telah memulai dengan kebajikan, maka hak atasnya itu adalah kesempurnaan. Namanya al-insan kamil. Udkhulu bisilmil kafah, ini di sini. Masuk Islam secara kafah itu adalah ya thariqah, ya syariat, ya ma'rifat, ya akidah, ya asyariah, ya tasawuf, iman, Islam, ihsan. Itu namanya sempurna kita sebagai hamba Allah yang beragama. Ya. Waj'alul min tis'i wa tis'i rahmatan lakal khadzal wafir, dan semoga Allah menjadikan dari 99 rahmatnya itu akan diberikan kepada kita menjadi bagian yang berlimpah ruah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini caranya Imam Ghazali begitu nulisnya itu, ya kalau baik-baik kemudian ditutup dengan semoga kita mendapatkan seperti itu. Dan juga ada doanya lagi, was'alullah subhanahu alla yuhayyiba amalana min fadlil azim bi fadlihi innahu sayyidul karim al jawaddur rahim. Semoga Allah tidak mengecewakan harapan-harapan kita, artinya doa kita dikabulkan, anugerahnya diberikan yang agung kepada kita. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang dipertuhankan, ya, yang maha pemurah, maha dermawan, dan lagi maha penyayang, gitu ya. Itu yang menyangkut amalan-amalan yang di dalamnya kita melihat terhadap fadilah Allah. Para salikin rahmatullah, wa ammal aslu talif, tentang hal pokok yang ketiga yang menyangkut terhadap rojak dan khauf. Ini kan topiknya masih rojak khauf, tentang tanjakan pendorong. Fi dzikri ma wa'ada wa'udaka fil ma'ad, dalam mengingat segala janji dan ancaman Allah di hari kiamat. Apa yang harus kita ingat Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan ini adalah rojak dan khauf, berharap dan takut. Faltadkur fi dzalikal ahwalul khamsah. Bapak Ibu sekalian, untuk rojak dan khauf, rojak berarti adalah mengharap keindahan-keindahan di surga, di akhirat, dan khauf, takut ancaman Allah di dunia dan juga di akhirat. Itu ada 5. Al-maut 1, al-qabr, kubur, al-qiyamah, nanti di hari kiamat, wal jannah, surga, wan nar, dan neraka. Jadi 5 ini yang harus kita ingat-ingat. Nah, wa fi kulli maqamin, dan sesuatu yang terkandung di dalam tingkatan ini, makom ya. Makom apa?
makom zikir 5.000, 9.000, zikir latifah, kemudian nafi isbat, wukuf itu ya, ada makom-makom. Minha, dari semua 5 itu, minal khatil azim lil muti'ina wal asim, ini menyangkut terhadap kekhawatiran kita apa? Lil muta'in, kalau kita tidak taat, walil asim, kalau kita itu sebagai pelaku maksiat, maka harus mikir panjang terhadap itu semua. Wal muqassirina, dan orang yang terlalu berlaku muqassirina, orang gegabah sembrono, wal mustahidina, dan orang yang sungguh-sungguh menuju Allah. 5 hal ini mari kita urai satu persatu. Amal maut fadhkuru fihi halil rajulain. Saya akan menceritakan, kata Imam Ghazali, saya akan menceritakan tentang maut terhadap 2 cerita orang laki. Akaduma mawurya an ibnu Surbah annahu qol dakhaltu ma'as Sa'di ala Sa'biyin ala maridin nuwa'iddahu. Penuturan pertama diriwayatkan oleh Syekh Ibnu Subrumah. Beliau berkata, dan dia masuk kepada temannya lagi sakit, ya, dan dijenguk. Karena menjenguk orang sakit adalah suatu kewajiban, suatu perintah Allah. Nah, ketika itu wa bima wa indahu rajulun akhar yulaqihu la ilaha illallah wa la syarikalah. Dan di saat seseorang itu sakit, maka sedang mengalami nazak, kemudian di sampingnya seorang laki-laki yulaqinuhu, mentalkinkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang sakit nazak, talkinkan la ilaha illallah atau Allah Allah Allah. Ya. Faqala lahu Sa'bi urfuqi bih. Lalu Imam Sa'bi tadi berkata kepada lelaki itu, pada pentalkin, diikuti dengan lemah lembut menuntunnya. Nah, setelah itu fatakallamal marid, maka orang sakit itu mengatakan begini, faqala inna tulaquni au lam tulaquni bi inni la'atuha. Lalu berbicara orang sakit, jika engkau mendiktekan kami tentang diktian itu, aku sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan ucapan itu. Ditalkin jawab, aku sudah biasa. Saya sudah torek naqsabah dia. Setiap hari saya pikir la ilaha illallah nafi isbat. Setiap hari saya sudah pikir Allah 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 ismudah. Setiap hari insya Allah kita semua sudah pikir darul anjuman bil qalbi, khalwat dalam keramaian, dalam keadaan apa saja kita berpikir. Nah, jawabnya enak. Ya, maka dengan demikian tsumma qara'a wa aljam kalimatut taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahla. Surat Al-Fatah menyebutkan, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Bapak Ibu sekalian, panjenengan kita semua harus patut wajib menjalankan zikir la ilaha illallah Allah Allah setiap keluar nafas ini, dan ini dengan segala hormat diajari di dalam thariqah naqsabandiyah. Ya. Qala Sa'biyun alhamdulillah alladzi najawa sahibana. Kalau gitu ya akhina yang sakit tadi, kata As-Sa'bi, alhamdulillah, puji Allah, dan yang telah menyelamatkan teman kita ini, insya Allah husnul khotimah. Wal akhar ma yuqya antal midha lil Fudail ibnu Iyad. Dan penuturan lainnya adalah cerita yang dikisahkan bahwa orang yang bernama Fudail bin Iyad ini ahli sufi juga, bisa dilihat di mana-mana. Sama khadaratul wafat, fadakhala alaihi Fudail wa jalasa inda ra'si wa qara'a suratul Yasin. Kemudian Fudail bin Iyad tadi, Syekh Fudail bin Iyad, ya, waktu mendatangi yang sakit, kemudian menemunya, wa jalasa inda ra'si, dan duduk
di sebelahnya kepala yang sakit, wa qara'u suratul Yasin, dan membaca surat Yasin. Fasakata tsumma laqnahu wa qala lahu la ilaha illallah, maka beliau terdiam dengan beliau menalkinkan, lalu beliau berkata kepada murid itu, ucapkan la ilaha illallah. Setelah Yasin, ayo la ilaha illallah dipakai. Faqala la aqulu li inni min habarikum. Tapi apa yang dikatakan oleh orang yang sakit ini, wahai aku tidak dapat mengucapkan itu, karena sesungguhnya aku telah berlepas dari ucapan itu sekian panjang. Sedih enggak? Takut enggak Bapak Ibu sekalian? Ketika ditalkin malah, ayo la ilaha illallah, uang saya mana? Nah, sedih enggak kalau jawaban seperti itu? Allah, Allah, Allah. Allah itu siapa? Ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Banyak orang ketika ditalkin karena tidak biasa setiap harinya itu berzikir, kemudian lupa pada Allah, seperti muridnya dari Yahya. Dan wa mata ala dzalik. Kemudian muridnya Abu Syekh Fudail itu meninggal, wa mata, kemudian matilah si murid itu. Wa adkhala Fudail al-manzila wa ja'ala baiki 40 yauman. Karena ini muridnya, betapa sedihnya Syekh Fudail, masuklah dia kamarnya selama 40 hari, nangis gugluk. Ada orang ditalkin tidak mengenal Allah, ada orang dibisikin Allah, Allah tidak mau menyebut Allah, padahal itu adalah muridnya. Ya Allah, nangis bila tidak keluar rumah, lam yakhruj minal bait. Dia tidak keluar dari rumahnya selama 40 hari karena sedihnya ada murid yang tidak mau dan tidak bisa nazaknya itu menyebut Allah. La ilaha. Tsumma ra'ahu fin naumi wa huwa yushabu ila jahannam. Kemudian beliau melihat si murid itu dalam mimpinya sedang diseret di neraka jahanam. Dalam 40 hari itu mimpi, ternyata muridnya itu diseret di neraka jahanam. Faqala bi aysa'in naza'allahu ma'rifah minka wa kunta alamu talamizati. Syekh Fudail berkata, sebab hal apa Allah mencabut ma'rifatnya anak ini, padahal engkau dulu muridku yang paling mengerti. Nempel sama gurunya, tapi kurang ikhlas kepada gurunya, kemudian dia ilmunya tidak berkah. Kurang ikhlas berguru, diseret di neraka jahanam. Lalu si murid menjawab, faqala bi salatin nasya, wahai guruku, saya di neraka jahanam ini walaupun dulu saya ikut panjenengan guru-guru saya, ya. Saya 3 hal. Awwalu bin namimah, fa inni faqultu li ashabi bi khalafi ma qultu. Yang pertama, wahai guruku, saya masuk neraka itu karena namimah, suka bergunjing. Karena sungguhnya telah berkata kepada sahabatku yang berbeda dengan apa yang saya katakan. Bohong, munafik, suka bergunjing, yang digunjingkan sesuatu yang dia tidak lakukan. Wa tani bil hasadul ashabi, dan saya hasad terhadap teman saya yang sukses. Wa tali kana bi illatun fajitu ila tayyib fa asal anha, dan yang ketiga ada penyakit pada diriku, lalu aku mendatangi tabib, lalu aku bertanya kepadanya perihal penyakitnya itu. Faqala tasrabu fi kulli sanatin qadhan min khamrin fa illam taf'al tabqa bidzalika illatan. Kata tabibnya, engkau mesti meminum ini setiap tahun segelas arak. Karena jika engkau tidak melakukan minum arak, engkau akan berpenyakit terus. Minumlah seseorang ini atas dasar apa? Nyari obat, tapi obatnya haram, dia labrak saja. Kemudian ini yang menjadikan dia apa? Dia itu masuk.
Padahal dulunya alim, padahal dulunya itu adalah orang yang betul-betul ibadah. Fakuntu asrabuhu, lalu dia meminum juga. Na'udzubillah min syakhatil ladzi la taqata lana bih. Ini doanya, sesungguhnya Allah, aku berlindung ya Allah, kita semua berlindung, semoga kita tidak menjalani 3 hal itu. Namimah, ghibah, hasad, dan juga melarang kita untuk minum. Kadang-kala orang berkata, di Eropa itu dingin banget. Kalau tidak minum minuman keras, maka badan itu nggak enak. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Di acara koktail partai di luar negeri, astagfirullah, dulu saya kan ketua audit lingkungan sedunia, the chairman of working group on environmental audit. Kalau saya sudah misalkan chair gitu, tutup itu, yang saya isi adalah jus jeruk, kan tidak tahu kan, atau coklat. Kalau coklat itu jus apel atau jus anggur, ya, di tag seakan-akan itu adalah minuman keras menurut mereka, padahal tidak. Kita langsung menghadapi. Nah, hati-hati ya. Itu Bapak sekalian ada 2, yang satu gampang menyebut nama Allah, yang satu sudah lupa, dan itu yang harus kita khawatirkan. Tsumma adzkuru hala rajulan akhar. Kemudian Imam Ghazali menceritakan 2 kondisi orang lain. Akhadu ma hukiya an Abdillah ibnul Mubarak, dan satu di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak rahimallahu taala annahu lamma tadara nadara ila sama'i fadhika wa qala misli hadza falyamal amilun. Mendatangi Syekh Ibnu Mubarak kepada temannya yang sakaratul maut. Beliau yang sakaratul maut itu memandang ke atas lalu senyum berkata, untuk hal inilah maka hendaknya beramal dan harus berbanyak amal. Jadi ini mau wafat melihat ke atas senyum karena sudah malaikat menjemputnya untuk dibawa ke nikmat akhir, nikmat kubur, terus ke akhir senyum karena memang amalnya banyak. Ya Bapak sekalian, wasam itu Imam Haramain, dan diceritakan oleh Imam Haramain radhiyallahu ta'ala yahki anil ustadi Abi Bakar rahimahullah ta'ala, dan diceritakan dari Ustaz Abu Bakar rahmatullah berkata, kana li sahibul ayamin ta'lim wa kana mubtada'an kafiral judi fit ta'allumil laqiyan muta'addidan. Aku memiliki seorang teman di hari-hari belajar, artinya teman pondok. Dia seorang pemula tapi sungguh-sungguh dalam belajar, ahli takwa dan ahli ibadah. Wa kana la yahsullahu ma'al istihad illa qalilan fa kunna ta'ajjabu min halih. Namun tidak pernah apapun baginya meskipun sungguh-sungguh kecuali hanya sedikit, maka kami menjadi terherankan. Kenapa? Ini kok orangnya ahli tapi ilmunya kok enggak ada. Maka lalu dia sakit di tempatnya, di tengah para wali, artinya wali asrama, di suatu rumah sakit temannya itu. Apa? Dan dia tetap rajin meskipun dia menderita sakit. Jadi yang satu itu adalah orang yang pura-pura rajin tapi tidak tulus. Nah, hasilnya nggak ada. Tapi kalau ini adalah sebaliknya, dia memiliki keseriusan, dia sakit, walaupun sakitnya berat, lalu ketika dia dalam kondisi seperti itu tiba-tiba membelalak dengan pandangannya menuju langit, kemudian berkata, wa saqala bi basarika ila sama tsumma qala li ya ibnu Faruq limisli hada falyamal amilun. Wahai Ibnu Faruq, untuk semacam inilah yang aku tunggu, malaikat sudah menunggu saya, maka hendaknya beramallah bagi kita semua. Dan wafatlah beliau itu, wa tuwaffi inda dzalik rahmatullah, dan wafatlah orang itu atas rahmat Allah yang berlimpah. Satu sisi Imam Ghazali menceritakan seperti itu.
Wa amal akhor, dan yang kedua, fanahku maruyaan Malik ibnu Dinar, diceritakan oleh Syekh Malik ibnu Dinar. Ini juga ahli sufi, bisa dilihat di YouTube atau di mana ya, cerita-cerita Syekh Mubarak dan Syekh Malik ibnu Dinar ini. Innallaha annahu dakhala ala jarin lahu akhdar, bahwa beliau masuk menemui seorang tetangga beliau yang sedang sakaratul maut. Faqala lahu ya Malikil Jabalin ibnu Narin baina yadayya ukallafus su'uda alaihima. Lalu tetangga itu berkata kepada beliau, wahai Malik, 2 gunung dari api sudah ada di hadapanku dan aku dibebankan untuk mendaki gunung itu. Jadi orang yang tidak husnul khotimah, datanglah 2 gunung yang api dan harus mendaki itu, karena amalnya jelek, karena tidak pernah berpikir, karena ibadah-ibadahnya combong camping. Qala fa'aslu ahlu wa qalu, kemudian Syekh Malik ibnu Dinar nanti mengatakan, saya bertanya, mengapa seperti itu kamu kok mau naik gunung yang penuh api? Karena lahu mikyalani bagilan bi ahadima wa yaktal bil akhirah, ia memiliki 2 takaran di mana menakar jualannya dengan salah satunya yang takar dan yang diberikan itu berbeda. Hati-hati bagi yang dagang, jangan yang dicontohkan itu beras punel, apa ya yang paling enak sekarang itu apa ya, sempat. Kalau dulu zaman saya kecil itu kan beras sempat itu pulen. Loh, yang begitu ditakar yang dikasihkan beras perang. Nah, fata'atu bihima fadatu ahaduma bil akhar. Lalu aku meminta takaran itu dan kemudian diberikan pada yang lain, hatta kasatuhatu masa'atul rajul, sehingga pecahlah oleh kedua takaran tersebut. Kemudian aku bertanya kepada lelaki itu, faqala ya yazdadu amru alaihi illa idzaman, lalu berkata, soal pecahnya tidak menambah apapun padaku kecuali semakin berat. Artinya dosanya semakin berat. Jadi tidak boleh seseorang itu untuk menukar timbangan kalau kita lagi berdagang. Oke, Bapak sekalian, itu yang kita bahas tambahan pada pagi hari ini. Sedangkan insya Allah hari Sabtu kita akan bicara tentang wa ammal qabru wal halu ba'dal maut fadhkuru fihi halur rajul, fihi hal, mengenai kuburan, keadaan setelah mati, maka akan kita tuturkan pada hari yang akan datang. Jadi sekarang tentang kematian. Tapi yang jelas Bapak sekalian, satu kata saja, orang itu pasti mati. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak ada yang mampu mendahulukan dan ada yang mengerem keadaan. Pasti Allah saatnya memanggil kita. Dan tidak ada orang yang tahu kapan kita akan wafat. Nah, pertanyaan tidak tahu, tentu kita harus siap-siap. Mutu qoblal maut, matilah kamu sebelum kamu mati. Artinya apa? Nafsunya dimatikan, kemudian hatinya yang diasrokkan, mencorongkan, dicerahkan dengan ala dzikrillah. Karena zikir itu adalah tatma'innul qulub, akan bisa menyenangkan, menenteramkan hati kita. Nah, karena itu banyaklah zikir, banyaklah sholat malam, insya Allah jangan dilupakan. Dengan cara itulah bekal kita yang sewaktu-waktu Allah memanggil kita, insya Allah kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan akhir kehidupan kita menjadi husnul khotimah. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.